Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Seperti biasa selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi dan peristiwa seputar Cianjur dan sekitarnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami dalam Warta Cianjur untuk edisi Selasa 28 Mei 2013. Bersama saya Iman Sulaiman dan inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia melaksanakan kegiatan ulang tahun ke-13 sekaligus penyerahan santunan anak yatim piatu warga masyarakat Kecamatan Pacet berlangsung Minggu 26 Mei 2013 bertempat di Wisma Sinar Kasih. Minggu 26 Mei 2013 hadir di Aula Wisma Sinar Kasih Kecamatan Pacet DPP Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia DPP AWDI Sejabotabek, para pengurus cabang kabupaten dan provinsi se-Jawa Barat dan DKI, Dewan Pembina AWDI dalam rangka kegiatan ulang tahun ke-13 dan rapat kerja para pengurus AWDI tingkat Jabar. Sekaligus penyerahan santunan yatim piatu. Acara diawali pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan berturut-turut sambutan ketua panitia, para pengurus, salah satu anggota DPR RI, serta sambutan Dewan Pembina AWDI setelah pemberian santunan 20 anak yatim piatu. Ketua DPP AWDI, Oka Sahyan, langsung melakukan pemotongan kue ulang tahun. Rudi Wahyu, Ketua Bidang Litbang DPP AWDI, menuturkan bahwa dilakukannya kegiatan ulang tahun ke-13 ini diharapkan anggota dan pengurus Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia bisa solid dan profesional menghadapi tantangan globalisasi, persaingan media-media yang ada di Indonesia. Audi ini bisa solid dan bisa profesional kembali menghadapi sebuah tantangan era globalisasi yang berkaitan dengan media-media, persaingan media-media, dan kerjasama kita terhadap pihak-pihak penerbit akan selalu solid gitu. Dalam hal ini kami membuat satu statement daripada media yang bergabung, ya, tabloid ataupun media online ataupun SKU, bahwa kami akan memberikan satu solusi yang terbaik untuk anak-anak wartawan yang bergabung di dalam wadah Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia. Daerah provinsi apa aja di media ini, Pak? Provinsi mana aja? Atau kabupaten? Provinsi khusus media nih. Sementara ini saya mencoba sejabotabek. Jabotabek ya. Ya, nanti mungkin kami arahnya akan ke nasional. Akan kami bentuk suatu bentuk yang sama untuk skop nasional. Untuk tabloid mungkin dari Sumatera Utara, tabloid mungkin dari Manado, dari Jakarta, kami akan satukan begitu. Yang artinya khusus lah, artinya mingguan. Tapi kalau memang harian mau bergabung silakan, kami monggo. Di akhir acara, seluruh peserta melakukan foto bersama para anak yatim piatu. Acara berjalan lancar. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1434 Hijriah, pemerintah Kabupaten Cianjur melaksanakannya Jumat 24 Mei 2013 bertempat di Masjid Agung Cianjur. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1434 Hijriah, pemerintah Kabupaten Cianjur menyelenggarakannya Jumat 24 Mei 2013 bertempat di Masjid Agung Cianjur yang dihadiri Wakil Bupati, Ketua DPRD, tokoh ulama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, para Kepala OPD dan Camat Cianjur. Sementara itu, jamaah yang hadir pun selain masyarakat umum juga dari unsur birokrat, guru dan pegawai negeri di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, Dadang Ramdhani, selaku Ketua Panitia Penyelenggara, mengawali sambutan dan laporannya di hadapan jamaah Masjid Agung. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam konteks hakul minallah, yaitu hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj antara lain mengandung hikmah sebagai berikut. Pertama, Isra Mi'raj merupakan salah satu bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang melebihi segala kekuatan, kekuasaan dan kebesaran yang dimiliki oleh makhluknya. Kedua, Isra Mi'raj merupakan salah satu bentuk ujian keimanan yang diberikan kepada umat manusia, khususnya umat Islam,
Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa gaib, sedangkan keimanan pada Yahudi merupakan salah satu indikator dari keimanan dan ketakwaan seseorang. Wakil Bupati Cianjur, Dr. Suranto dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk saling mengingatkan terhadap kebaikan dan mencegah dari kemungkaran sesuai tema Isra Mi'raj yang diusung tahun ini. Sholat memiliki dimensi moral dan sosial, yaitu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, momen seperti ini merupakan saat yang baik untuk saling mengingatkan, saling menegur, serta mengarahkan pada kebaikan yang dicintai oleh Allah SWT. Kita bersama-sama memohon agar diberi keselamatan, kebaikan, serta kemudahan atas segala permasalahan dalam hidup kita. Sangat menyadari berbagai kesulitan dan kelelahan di segala bidang kehidupan, baik itu kesulitan finansial, jasmani maupun rohani, serta musibah dan bencana alam. Sebagai acara inti, panitia penyelenggara menghadirkan mubalig yang berkesempatan memberikan ceramah hikmah Isra Mi'raj tahun ini adalah Kiai Haji Abdul Qadir Rozi yang diikuti dengan zikir istighosah yang diikuti jamaah dengan penuh kekhusyuan. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Surya Kencana bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan menggelar kuliah umum RUU Keamanan Nasional Rabu 22 Mei 2013 bertempat di Auditorium Unsur. Kuliah umum dengan tema sentral membahas rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Surya Kencana dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berlangsung Rabu 22 Mei 2013 di Gedung Auditorium Unsur. Dihadiri para pejabat struktural lingkungan Kementerian Pertahanan, perwakilan pemerintah Kabupaten Cianjur, Dandim, tokoh ulama dan masyarakat, serta diikuti ratusan mahasiswa ini dibuka Rektor Unsur Profesor Dwija Priyatno. Pada kesempatan tersebut, Letjen Purnawirawan Syapri Samsudin menjadi pembicara tunggal memaparkan isi dari rencana Undang-Undang Keamanan Nasional yang diharapkan akan segera ditetapkan menjadi undang-undang. Syapri mengakui wacana pengundangan atau RUU Kamnas masih ditemukan beberapa pihak yang masih pro dan kontra. Sebagian pihak menilai jika keberadaan Undang-Undang Kamnas ini akan memberangus kebebasan hak warga negara. Sebagai Presiden BEM-KM Unsur, Diki Muzaki menyatakan dukungannya dengan rencana Undang-Undang Keamanan Nasional yang masih dalam wacana ini. Namun pihaknya juga tengah mengkaji dan berupaya memahami agar RUU Kamnas ini dapat memberikan kontribusi bagi bangsa ini. Yang pertama adalah kami mendukung RUU Kamnas ini, namun kami juga sedang melakukan pengkajian, makanya salah satu programnya itu adalah menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertahanan untuk menjelaskan atau memberikan informasi kepada kami agar RUU Kamnas ini dapat kami pahami dengan secara seksama. Karena apa? RUU Kamnas ini sangat berguna dan kami juga ingin memberikan kontribusi terhadap negara ini. Selaku mahasiswa ingin memberikan kontribusi pemikiran, gagasan untuk rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional ini. Jadi ada dalam RUU Kamnas itu? Ada beberapa hal yang dalam dikritisi oleh mahasiswa dalam RUU Kamnas ini, diantaranya adalah tentang bagaimana penanganan aksi massa ataupun protap, walaupun memang di dalamnya misalkan aksi demonstrasi itu sudah diatur dalam undang-undang hak menyampaikan pendapat. Namun kami khawatir bahwasannya ketika RUU Kamnas ini diluncurkan ataupun disahkan, diundang-undangkan, ini akan membungkam aksi kritis mahasiswa. Syapri Samsudin menegaskan RUU Keamanan Nasional tidak mungkin memberikan peluang kepada siapapun yang memimpin negara ini untuk melakukan otoriter karena diimbangi dengan pengawasan baik dari publik maupun legislatif. Di sini kan keanggotaan Dewan Keamanan Nasional itu diatur Perpres, banyak hal juga diatur Perpres. Nah, misalnya presiden kita yang berikutnya itu bersifat totaliter, ada kemungkinan nggak dia akan menyalahgunakan undang-undang ini untuk kepentingan? Tidak mungkin. Karena pengawasan terhadap undang-undang keamanan sudah ada 3. Ada pengawasan publik, ada pengawasan legislatif. Jadi presiden pelaksana dari undang-undang ini
keluar dari kewenangannya, maka berarti dia melanggar dari undang-undang yang tadi. Tidak bisa seperti Bisa diimpeach juga ya. ya, saya kira proses ketatanegaraan, sistem dalam proses ketatanegaraan berjalan. Di DPR sendiri fraksi mana saja Pak yang masuk? Saya tidak bisa mengatakan ada yang menolak dalam itu karena dalam rapat antara Menteri Pertahanan dengan Komisi itu disetujui Di penghujung acara, Rektor Unsur dan Wamen berkenan bertukar cindera mata. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia di Warta Cianjur. SD Negeri Ibu Dewi 5 raih penghargaan Adiwiyata Mandiri dari Presiden Republik Indonesia sebagai sekolah terbaik berwawasan lingkungan di tingkat nasional. Keberadaan Sekolah Dasar Negeri Ibu Dewi 5 di Kabupaten Cianjur sebagai sekolah berbasis lingkungan hidup yang pernah meraih penghargaan Adiwiyata tahun 2010 dan Adiwiyata Mandiri dari Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2012, SD Negeri Ibu Dewi 5 kini menjadi sekolah percontohan bagi sekolah-sekolah lain tidak hanya di Kabupaten Cianjur, namun juga sekolah se-Indonesia. Sebagai indikator sekolah berbasis lingkungan dapat kita rasakan ketika kita memasuki area sekolah tersebut, di mana hampir setiap sudut sekolah dapat dijumpai tanaman-tanaman yang memiliki manfaat dan berkhasiat sebagai obat tradisional, hingga keberadaan dua jenis tempat penampungan sampah organik dan anorganik, serta penataan taman yang indah. Tak hanya sampai di situ, penataan yang rapi, ruang tamu di setiap sudut pun semakin melengkapi kesempurnaan sekolah berbasis lingkungan tersebut. Namun satu hal yang disayangkan pihak sekolah, meski SD Negeri Ibu Dewi 5 sebagai sekolah peraih penghargaan Adiwiyata Mandiri, pihak sekolah menyayangkan masih adanya tumpukan sampah di mulut gang yang jaraknya hanya puluhan meter saja dari sekolah tersebut. Padahal aturan sekolah peraih penghargaan Adiwiyata Mandiri harus bebas sampah dalam radius 500 meter. Sebagai kepala sekolah, Lukman Hayat menyampaikan terima kasihnya kepada Bupati Cianjur, dinas instansi terkait dan masyarakat sekitar khususnya yang telah mendukung program-program sekolahnya. Pak, SD Bu Dewi 5 ini sejak kapan ditetapkan atau dikukuhkan sebagai sekolah yang memperoleh penghargaan Wiyata ini, Pak? Yang pertama itu adalah Adiwiyata Nasional, itu tahun 2010-2011 itu penilaiannya dari beberapa instansi, dari Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta dan Kementerian Pendidikan Nasional pada waktu itu. Kemudian selang 2 tahun kami dipantau terus sampai tahun 2012 ada penilaian lagi, dan ternyata kami lolos dari ribuan sekolah di Indonesia. Pada waktu itu hanya 67 sekolah se-Indonesia yang mendapatkan anugerah Adiwiyata Mandiri tahun 2012 tanggal 5 Juni di Istana Negara Jakarta. Pada waktu itu diserahkan oleh Bapak Presiden RI. Atau kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Pak Bupati Kabupaten Cianjur, kepada dinas-dinas terkait, karena kami ini dibina oleh dinas-dinas terkait gitu ya. Hampir semua dinas yang ada di Kabupaten Cianjur ikut membina kami, dan juga kantor-kantor juga yang ada di Kabupaten Cianjur, termasuk juga kantor ataupun kepala dinas atau lembaga atau badan lingkungan hidup, kemudian dinas pendidikan, Kapus Bindik, kecamatan, dan lainnya ikut juga membantu kepada kami hingga kami berhasil mendapatkan anugerah Adiwiyata Mandiri. Ini bukan kesuksesan saya sendiri, tapi seluruh warga masyarakat, juga warga Pangrango, dari RT-nya, RW-nya, tokoh masyarakat dan lainnya cukup juga mendukung, membantu kami. Rasa memiliki dan peduli atas predikat yang disandangnya, kepala sekolah pun tak segan-segan turun tangan memelihara tanaman yang ada. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini dalam Warta Cianjur untuk edisi Selasa 28 Mei 2013. Saya Iman Sulaiman beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan kami di www.tvcianjur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.